Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga selalu diberikan keberkahan, kelimpahan, lapangan rezekinya. Ya teman-teman, ini merupakan tanaman cabai sebagai tumpang sari tanaman jambu kristal. Ya, ini itu di sono juga ada. Itu jambunya, pohon jambunya, itu juga cabenya ada. Oh ya teman-teman, untuk kali ini saya akan melakukan perawatan tanaman tumpang sari, cabai, dan juga nanti ada terong. Nanti saya akan melakukan pemupukan, tapi pemupukan kali ini berbeda dengan kemarin. Kemarin pakai pupuk NPK dan juga ada yang lain juga. Untuk semuanya videonya ada di bawahnya sebelum video ini. Nanti untuk kali ini perawatannya nanti saya akan melakukan pemupukan tapi menggunakan garam dan juga micin teman-teman, yang mana selain untuk meningkatkan citra rasa masakan, garam mengandung natrium dan kelor ya teman-teman, yang menyediakan unsur mikro dan untuk tanaman. Ya teman-teman, manfaatnya banyak sekali di Google. Antara lain unsur mikro inilah yang dimanfaatkan tanaman agar dapat tumbuh subur dan cepat berbuah juga ya teman-teman. Selain itu, kandungan tersebut juga membantu tanaman menyimpan air di dalam tanah, mungkin pada saat kemarau gitu ya teman-teman. Cocok sekali tanaman cabai teman-teman ataupun tanaman palawija teman-teman dikasih pupuk dengan garam. Dan juga garam itu pupuk alami ya, tanpa adanya bahan kimia yang dapat merusak tanah. Itu ya teman-teman. Pupuk garam yang mengandung senyawa ionik yang dapat memperkuat daya tahan tanaman. Manfaat lain dari pupuk garam yaitu menjaga bunga rontok sebelum waktunya, serta membantu mencegah serangan hama. Itu manfaatnya ya teman-teman, antara lain itu, tapi manfaatnya yang lain masih banyak. Cek aja di Google ataupun referensi yang lain. Untuk cara membuatnya pupuk garam dan micin, saya nanti akan mencampurkan micin dan garam. Nanti tonton aja videonya selengkapnya. Ini untuk tanaman palawija, tanaman cabai dan juga terong ya teman-teman, yang mana merupakan merupakan tumpang sari dari tanaman jambu, yaitu jambu kristal ya teman-teman. Untuk caranya membuat pupuk garam dan micin untuk tanaman cabai, yaitu campurkan garam dan micin dengan air kolam ikan ya. Nanti saya sudah membawakan air kolam ikan yaitu yang bagus lele, tapi saya di rumah adanya kolam ikan gurami ya teman-teman, tapi nggak apa-apa seadanya. Atau misalkan kolam ikan nggak punya kolam ikan, bisa aja dengan digantikan dengan air biasa, nggak apa-apa ya teman-teman. Itu untuk lebih baiknya kolam ikan gitu, air kolam ikan gitu ya, karena air kolam ikan itu banyak nutrisinya ya teman-teman. Untuk langkah-langkahnya seperti apa, tonton video saya sampai selesai ya teman-teman. Oh ya, yang untuk yang belum subscribe ataupun memberikan saran dan komentar, boleh tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info dari pertanian kami ya teman-teman. Nah, ini saya akan menunjukkan ini tanaman cabai saya sebagai tumpang sarinya. Nah, ini kemarin sudah dipupuk, tapi ini berhubung musim hujan jadi perawatannya harus ekstra ya teman-teman. Ini teman-teman, alhamdulillah subur-subur walaupun musim hujan. Ini udah mulai berbunga ya teman-teman, udah mulai berbunga. Coba lihat sebenarnya. Nah, ini juga nih teman-teman,
Nah, ini subur-subur teman-teman, pohonnya besar-besar ya daunnya. Tuh, ini yang cabai setan ya, ada juga cabai Taiwan. Nah, ini Taiwan, ini juga Taiwan, ini juga Taiwan. Ada juga cabai. Nah, ini jambu kristalnya. Nah, untuk cara perawatannya ada di video bawahnya sebelumnya, entah itu perawatan jambu kristal ataupun tumpang sarinya. Ya, ini tanaman cabenya, tumpang sarinya, ini jambunya, ini cabenya. Sembari berjalan ke tempat alatnya atau bahan-bahannya. Tuh, ini tuh udah gemuk-gemuk teman-teman. Nah, ini besar-besar walaupun musim hujan, tapi tetap subur ya, karena perawatannya ekstra, benar-benar ekstra. Ini untuk tanaman cabai. Nanti kita lihat tanaman terongnya. Ini jambunya tuh udah. Kalau jambu udah banyak yang mulai berbunga ya teman-teman, alhamdulillah. Ini tanaman terongnya itu juga sudah mulai berbunga ya. Ini bekal buahnya lebat tuh calonnya. Nah, ini terongnya ini alhamdulillah sudah mulai berbunga dan pohonnya besar-besar ya, subur-subur. Nah, itu bunganya. Ini malah udah ada yang mulai ini ya, apa namanya, kelihatan buahnya. Tuh, kita naik aja langsung, kita buat racikannya teman-teman. Tuh, besar-besar. Untuk racikannya ini saya sudah siapkan, nanti saya buka. Nah, ini garamnya. Ini garamnya saya sudah siapkan. Untuk merek terserah ya, karena kemarin dapatnya merek ini, jadi saya pakai ini. Kalau merek terserah mau pakai apa. Ini juga micinnya saya dapat yang merek ini. Kalau referensi untuk merek terserah, dengan sedapatnya sepunyanya. Nah, ini air kolamnya saya bawakan kurang lebih 5 liter ya, ini sebagai contoh aja. Ini 5 liter, dan saya juga menyediakan ember ini, dan juga ada gelasnya saya bawa yang ringan aja, ini bekas air mineral. Untuk takarannya saya akan menaruhkan ini ke tripod dulu ya teman-teman, saksikan terus videonya. Saya akan taruh dulu biar nanti tidak goyang-goyang ya teman-teman. Ini sudah saya taruh di tripod. Ini bahan-bahannya ada, ini semua udah lengkap. Langsung saja teman-teman, kita ambil gunting enggak ya? Oh ya, bawah, biar mudah kita gunting dulu. Nah, kita buka. Udah cukup, kita buka micinnya satu aja dulu. Untuk takarannya yang dianjurkan untuk 1 sendok garam dan juga 1 sendok micin itu 1 liter ya teman-teman, kurang lebih 1 liter ya teman-teman. Ini saya buka. Nah, ini dibuka dulu. Ini kurang lebih 5 liter ya. Jadi ini karena ini pakai sendok makan, jadi nanti 1 sendok itu buat 2 liter ya teman-teman. 1 sendok buat 2 liter. Nah, ini saya ambil. Nah, saya ambil 1 sendok. Ini taruh, karena di sini susah, kita taruh sini aja teman-teman. Nah, 1 sendok lu 2 liter. Karena ini sendok makan, ini berarti ini membutuhkan 2 sendok setengah ya teman-teman. Nah, ini kira-kira segini. Ini untuk micinnya.
Dan untuk garamnya juga sama. Untuk 1 sendok garam itu buat 1 liter air. Nah ini sama takarannya, karena ini saya pakai sendok ini, jadi saya kira-kira ini 2 sendok garam aja ya gitu teman-teman. Jadi saya kasih 2,5 sendok. Nah teman-teman, ini 1, ini 2,5-nya dikira-kira aja ya teman-teman. Tapi kalau ada sendok garam, nanti teman-teman prakteknya pakai sendok garam saya teman-teman, biar lebih akurat gitu. Ini airnya saya, karena ini air kolam ikan gurame jadi agak bening ya, tapi enggak sebening air biasa gitu. Tapi kalau air kolam dari lele itu pasti akan kelihatan banget. Nah ini kira-kira 5 liter. Nah, kita nanti akan aduk ya, aduk. Nah kira-kira udah larut. Diaduk sampai larut. Nah baru kita kasih kocorkan ke tanaman terong dan juga nanti cabai ya teman-teman. Untuk sekarang karena ini dekatnya terong, jadi nanti saya akan kasihkan ke terong yang lebih dekat dengan ini ya, bahan-bahannya gitu, karena saya membuatnya di pojok ini, kebetulan di tanaman terong itu ya teman-teman. Ya langsung saja ya teman-teman, nanti saya akan mencontohkan beberapa pohon aja ya sebagai sampel, karena untuk sistem pengocorannya sama seperti pengocoran pada pupuk-pupuk sebelumnya, dari video sebelumnya sama caranya. Dan nanti saya akan beberapa sampel untuk tanaman terong dan juga tanaman cabainya ya. Nah ini teman-teman, untuk satu pohon cukupnya aja, kira-kira ya 1 gelas ini jadi 3 ataupun 4 boleh ya. Nggak usah terlalu banyak karena kandungan zatnya udah tinggi ini teman-teman. Cukup disiramkan aja teman-teman, sekiranya udah cukup sudah ya teman-teman, nggak usah banyak-banyak. Yang penting perawatannya tetap dijaga, ya teman-teman, karena ini musim hujan harus ekstra perawatan, entah itu dari pemupukan ataupun penyemprotan daun. Nah itu tetap dijaga. Ini yaitu teman-teman tadi sudah saya kocorkan ya, saya kocorkan ke yang lain. Nah ini teman-teman, ini saya kocorkan teman-teman ya. Ini untuk tanaman terong. Nah ini seperti ini teman-teman, sekiranya sudah ini ya, udah cukup, sudah aja, jangan terlalu banyak teman-teman. Ini untuk tanaman terong. Nanti kita coba tanaman cabai ya teman-teman. Untuk tanaman cabai ya kita langsung aja ke bawah, karena ini masih tanaman terong, ini juga masih, kita ke bawah. Nah ini teman-teman, oh ya, untuk biasanya sebelum pengocoran saya lihat bawah-bawahnya ya, lihat bawahnya ada gulma-gulma apa enggak. Kalau ada saya cabutin dulu biar enggak mengganggu pertumbuhannya ataupun tidak menyerap nutrisi-nutrisi yang ada di dalam pupuk gitu ya teman-teman. Ini ya teman-teman, untuk pengocorannya sama. Ini ke bawah pohon ya, ke bawah pohon aja langsung. Nah seperti itu, kiranya udah cukup, sudah, jangan terlalu banyak tapi cukup aja gitu ya teman. Ini juga, oh ya, ini ternyata berapa hari nggak kesini udah tumbuh aja ya gulma-gulmanya, jadi saya akan cabutin dulu.
Seperti itu ya teman-teman untuk langkah pengocoran atau pemupukannya. Nah, ini yang pertama yang perlu diperhatikan untuk bawah pada ini bawah pohon lah ya, bawah pohon tanaman. Di akar-akarnya ada gulma-gulma apa enggak. Kalau ada, kiranya ada, kita caputin dulu baru kita siram gitu ya teman-teman. Nah, ini juga kandungan dari garam ini juga untuk antisipasi daun keriting ya teman-teman. Untuk daun keriting ya bisa disiram untuk pakai larutan pupuk garam ini itu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, terima kasih yang selalu memberikan saran ataupun arahannya pada saya. Yang pasti untuk siapapun yang memberikan arahan, memberikan pengetahuannya kepada teman-teman gitu, ya mudah-mudahan selalu diberikan pahala ya teman-teman. Terima kasih teman-teman untuk video kali ini tentang cara dan ataupun takaran pembuatan pupuk dari garam dan juga micin itu teman-teman. Untuk seperti apa pertumbuhannya bisa dilihat video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih untuk semuanya. Salam dari Otak Petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.